Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan banyak azab yang telah Allah tunjukkan lewat orang-orang terdahulu sebagai pelajaran bagi umat manusia saat ini untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Beberapa orang yang disebutkan menerima azab berat dalam Al-Quran adalah Fir'aun, Qarun, dan Haman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 39 yang berbunyi, dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Siapakah sebenarnya mereka itu? Bagaimana kesombongan mereka dapat mendapatkan azab yang pedih? Berikut penjelasannya. Fir'aun adalah raja yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia memerintah negeri Mesir pada saat itu. Mengutip buku seri kisah Nabi dan Rasul Nabi Musa, Fir'aun merupakan raja yang sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja Fir'aun memperlakukan rakyatnya secara semena-mena, yakni dengan menjadikan sebagian besar dari golongan Bani Israel sebagai budaknya. Watak dari Fir'aun adalah zalim, kejam, dan tidak memiliki perasaan. Kisah yang terkenal dari sosok Fir'aun ini adalah dirinya yang sangat membenci Nabi Musa alaihissalam. Kehadiran Nabi Musa membuat Raja Fir'aun merasa tersaingi karena pengikut Nabi Musa yang semakin banyak. Raja Fir'aun banyak melakukan perbuatan keji kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Hal tersebut yang membuat Raja Fir'aun dan pengikutnya menerima azab yang pedih di ujung hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kedua, Qarun orang yang sombong dan tamak. Mengutip buku sejarah terlengkap 25 nabi oleh Fulan, dikisahkan bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa dan berkebangsaan Bani Israel. Ia adalah sosok yang sangat sombong dan suka memamerkan hartanya. Awalnya, Qarun sangat miskin serta memiliki banyak anak, sehingga ia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah supaya diberi kekayaan berupa harta benda. Suatu hari, doa tersebut dikabulkan Allah dan Qarun menjadi sosok yang kaya raya. Akan tetapi, dengan harta tersebut, ia menjadi sangat sombong. Bahkan, ia pun menjadi sosok yang tamak.
karena senang mengambil harta Bani Israel yang lain. Sama seperti Fir'aun, sosok Qorun pun sangat dibutakan oleh urusan duniawi. Nabi Musa telah mengingatkan kepada Qorun untuk tidak berbesar hati, namun ia tetap kokoh dengan keangkuhannya tersebut. Akhirnya, Nabi Musa mendoakan Qorun supaya diberikan azab sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak meniru apa yang dilakukan Qorun. Di akhir hayatnya, Qorun ditimpakan oleh goncangan yang besar sehingga rumah mewahnya hancur. Kemudian Allah membuat Qorun terbenam di dalam tanah bersama reruntuhan tersebut. Qorun pun terkubur ke dalam tanah beserta harta-harta bendanya. Ketiga, Haman, sosok yang merasa paling pintar. Haman merupakan seorang teknokrat yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Bahkan, ia adalah pembantu yang sangat dekat dengan Fir'aun. Ia adalah pembuat piramida yang menjadi keajaiban dunia. Namun, sayangnya, hasil karya tersebut dibuat untuk menjauhkan manusia dari Allah. Hasil buatan Haman tersebut mendorong kekuatan Fir'aun untuk semakin berkuasa. Haman merupakan seorang profesionalisme yang ada di belakang kekuasaan Fir'aun. Ia hanya berpijak pada logika dan hawa nafsunya, sehingga seruan Musa untuk percaya bahwa semuanya milik Allah tidak bisa dia lakukan. Keangkuhan dari Haman ini merupakan kezoliman karena ia tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan percaya bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Di akhir hidupnya, ia mendapat azab yang sama seperti Fir'aun karena ia ikut mengejar Nabi Musa ke laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 49, "Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku." Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Karena ketamakan dan kesombongannya itu, ketika orang ini, yakni Fir'aun, Qorun, dan Haman, mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.